Kami bersyukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, memampukan kami melewati hari-hari hidup kami. Kami pertaruhkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami semua, menumbuhkan kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan, hamba membentangkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berbagi firman dan untuk bersama-sama di dalam Jumlah. Semua karena anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan bagi kita semua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema kepada kita kemarin, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan orang sekarang banyak kita curigaan. Kenapa kita curigaan? Kita curiga jangan-jangan dan jangan-jangan. Jangan-jangan dia COVID dan jangan-jangan segala macam. Kita agak sedikit sudah ketakutan bertemu dengan orang. Dan baik di dalam ibadah atau apapun kegiatan kita, bisa kita semua saling curiga. Apalagi ditambah lagi dengan berita tentang peperangan antara Rusia dan Ukraina, tambah memanas lagi. Saya ingatkan kita sebagai hamba Tuhan, kita perlu renungkan bahwa tidak ada lagi tempat yang paling aman di dunia ini. Tidak ada lagi persembunyian kita yang paling aman, yang paling tenang, yang paling nyaman. Sudah tidak ada lagi. Bahkan di dalam keluarga kita sendiri, bisa-bisa kita saling curiga dalam keadaan dan kondisi sekarang. Dan inilah yang harus kita perlu perhatikan dalam hidup ini. Bahwa manusia itu memiliki keterbatasan hidup. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita tenang di hadapan Tuhan. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya 62 ayat 2 dan 3. 2 dan 3 saya membacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cukup jelas Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daud bukan orang sembarangan. Daud bukan orang ece-ece. Daud bukan orang yang seperti orang yang tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Daud adalah raja. Dia adalah pemimpin. Dia adalah orang yang memimpin Israel. Dia mempunyai pasukan banyak. Dia mempunyai kekuatan banyak. Dia mempunyai perwira-perwira yang hebat. Dia mempunyai pengawal yang hebat. Tetapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku merasa bahagia. Hanya dekat Allah saja aku merasa kedamaian. Jadi kalau kehidupan kita merasa kurang damai, merasa kurang tenang, coba deh kita mereview kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita coba melihat kembali bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta kita, dengan Bapa kita, sehingga kita bisa mengalami ketenangan, sehingga kita bisa mengalami sukacita. Daud dengan tegas dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tidak ada ketenangan di luar Tuhan. Tidak ada ketenangan di dalam narkoba. Tidak ada ketenangan di dalam minum mabuk. Tidak ada ketenangan di sana. Hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Kalau kita dekat seorang perwira tinggi atau seorang yang sudah pangkat yang lebih besar, sudah ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, pasti kita akan merasa tenang. Kenapa kita bisa merasa tenang? Ada yang melindungi. Ada yang punya pangkat di sebelah kita. Ada yang punya pangkat yang bisa menolong kita. Tuhan kita lebih dari itu. Dia raja di atas segala raja. Dia pahlawan dalam hidup kita. Dia perisai dalam hidup kita.
Jadi dalam situasi dan kondisi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berlindung kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita sombong Bapak Ibu. Kalau kita sombong itu mengerikan, membuat kita tidak bertahan berdiri di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu kalau mengikuti berita ya, ada Telegram atau TikTokers yang bilang Tuhan bingung dengan saya, Tuhan mau buat apa? Tuhan bingung mau memiskinkan saya dan segala macam. Buktinya Bapak Ibu ditetapkan sebagai tersangka. 20 tahun di dalam penjara. Disangkakan masih ya 20 tahun. Masih disidangkan. Tapi kita belajar dari hal-hal itu. Bahwa orang yang terlalu sombong dalam hidupnya, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi lawan. Ketenangan kita bukan diukur dari seberapa banyak kita punya uang. Ketenangan kita bukan diukur dari kita mempunyai istri cantik. Ketenangan kita bukan diukur dengan kita punya rumah mewah. Ketenangan kita bukan diukur dari fasilitas mobil dan segala macam. Ketenangan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita merasa aman. Kita merasa nyaman. Ada juga orang yang mobilnya banyak tapi dia tidak pernah nyaman. Dia takut hilang. Jadi mari Bapak Ibu kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita akan merasa ketenangan. Daripadanya lah keselamatan. Ketika kita merasa tenang, maka kita akan bisa melihat keselamatan yang diberikan Tuhan. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan melihat anugerah Tuhan yang besar. Keadaan kita bisa saja berubah Bapak Ibu. Bisa berubah. Kapan saja bisa berubah. Yang muda menjadi tua, yang tua menjadi muda. Jadi cobalah tenang kita di hadapan Allah. Kita coba koreksi diri di hadapan Tuhan. Kita coba perhatikan hidup kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan mau? Sudahkah kita mau menjadi sahabatnya Tuhan? Sudahkah kita mau menjadi orang yang mau membawa hatinya Tuhan? Jangan sampai kita dekat dengan orang-orang tidak merasa tenang. Orang merasa kurang bahagia. Karena kita kan pewaris kerajaan Allah. Kita anak-anak Allah. Kita harus menunjukkan diri sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak terang. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Kalau kita dekat Allah, jangan iman kita goyah. Jangan kepercayaan kita dipura-purandakan. Jangan sampai hati kita tidak mencintai Tuhan. Jangan sampai kita beribadah dengan fokus yang sama. Ada lagu yang berkata begini. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Hati kita tenang karena itu jawaban hidup kita. Hati kita tenang karena Dia yang memelihara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang. Kita berpikir positif. Jangan terlalu negatif terus. Menghadapi masalah tenang. Menghadapi pergumulan hidup, mari kita tenang. Mari kita berdoa. Sebab mari kita berkata, walaupun 1000 rebah di sisi kita, musuh kita banyak, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang mau menolong kita. Ketenangan itu sikap hati Bapak Ibu. Ketenangan itu keputusan kita. Kita tenang enggak? Atau kita mau menjadi orang ceroboh? Mau menjadi orang yang tidak bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Akhirnya menimbulkan masalah-masalah. Marilah kita tenang dekat Allah. Jangan terlalu takut dalam hidup ini. Di ayat 7 dia katakan, di ayat 6 dia katakan lagi Bapak Ibu. Hanya padalah Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah
harapanku. Kenapa kita bisa tenang di dalam Tuhan? Karena yang pertama tadi ada keselamatan di situ. Ada kemerdekaan di sana Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita tenang karena ada keselamatan yang diberikan. Ada pembelaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada pembelaan ilahi yang diberikan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang mau membela kita. Dia memberikan kita keselamatan. Kenapa kita bisa menjadi tenang? Karena kita sadar bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kita harapan-harapan. Memberikan kita impian, memberkati impian kita. Memberkati masa depan kita. Sebab ayat yang ke-6 berkata, hanya pada Allah sajalah kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Kalau Bapak Ibu berharaplah kepada Tuhan. Maka Anda merasa tenang. Banyak memang yang kita pikirkan. Pasti Bapak Ibu ya, apalagi kita hamba Tuhan ini yang ada di dalam ruang. Kita mikirin yang pertama, bagaimana supaya gereja saya bisa bangun, bagaimana supaya saya punya itu, saya punya ini, segala macam. Kita buat rencana-rencana yang kita pikirkan. Tapi jauh lebih dari itu, Tuhan sudah merencanakan yang baik dalam hidup kita. Tuhan yang punya segala sesuatu. Tuhan bisa menggerakkan apa saja untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Pasti dengan visinya Tuhan. Pasti kita bisa mampu melewatinya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa mereka begitu beriman kepada Tuhan? Karena mereka meyakini. Kalau saya pun mati, pasti saya akan bertemu dengan Tuhan. Makanya mereka tidak takut. Mereka tenang menghadapi segala persoalan hidup. Mereka tidak bimbang. Mereka tidak seperti orang yang keresak-keresuk. Lihat kiri, lihat kanan. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, terutama Daniel, ketika dia mendengarkan bahwa ada perintah mau dibuang dia ke gua singa, dia tidak lari dulu ke orang yang punya uang. Tolong dulu, bantuin saya dulu. Tolong, dia mau cari dulu orang yang hebat, yang punya channel untuk membela dia di istana. Dia enggak. Dia mau kemana? Dia lari dan berdoa. 3 kali sehari dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan sehingga dia berkata, Sadrak, Mesak, dan dia berkata, sekalipun Allah yang kami percayai tidak menolong kami tidak akan menyembah patung itu. Daniel ketika dia mau dibuang di gua singa, dia berdoa. Kekuatan kita Bapak Ibu hanya ada di dalam doa dan rutin. Makanya ada nyanyian, dia hanya sejauh doa. Kalau kita berdoa, maka percayalah Tuhan memberikan kita ketenangan. Sebab Alkitab berkata, marilah kamu yang letih lesu dan bermuan berat. Mari datang kepada aku akan memberikan kamu kelegaan. Kalau kita berbeban berat, jangan tidak tenang. Datanglah kepada Tuhan. Bawalah kepada Tuhan. Tuhan, ini loh pergumulan hidupku. Tuhan, ini loh masalah hidupku. Tuhan, ini loh yang saya hadapi. Engkau Bapa yang baik. Jangan sedikit kita sedih, nangis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang bersama-sama. Kita tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Sadar tidak sadar kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Yang di mana dunia tidak bersahabat lagi dengan kita. Yang di mana dunia semakin jahat. Yang di mana dunia semakin hancur. Gempa bumi di sana sini. Sakit penyakit sudah mulai melanda. Peperangan sudah dimulai terjadi di mana-mana. Banyak orang yang membenci. Banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dan kita sudah mulai tidak merasa aman. Kita sudah mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan sekarang. Kita coba lihat Bapak Ibu.
Segala sesuatu sekarang dipolisikan. Kita sudah kurang nyaman di dunia ini. Ambil, jangan takut, jangan bimbang. Semuanya Tuhan sudah tuliskan. Semuanya Tuhan mau menggenapi firman. Karena firman itu ya dan amin. Bagaimana kita harus mewaspadai hidup kita. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita itu tenang. Ketenangan dapat mengalahkan musuh terbesar kita. Karena kita doa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Tapi banyak orang juga tenang hanya berbuat dosa. Tenang-tenang dia berbuat dosa. Karenanya ketahuan. Dan kelihatan katanya. Tuhan itu tahu. Gak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang jahat dan orang benar. Mata Tuhan itu ada di segala tempat. Dia mau mengawasi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki hati yang tenang, hati yang bijaksana. Dalam harapan kita, kalau itu pun tidak terjadi, jangan kecewa, jangan sakit hati. Jangan Bapak Ibu. Tuhan itu Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Ayat yang ke-7 ya Bapak Ibu. Dalam konteks ini. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ada 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Bukan hanya kalau sewaktu-waktu saya percaya kepada Tuhan. Tidak. Tapi kalimat ini menandakan setiap waktu. Tidak ada, kita tidak boleh percaya kepada Tuhan dalam menjalani hidup ini. Hari-hari hidup ini kita nggak boleh menduakan Tuhan. Nggak boleh. Makanya Alkitab berkata, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat. Hai orang-orang percaya. Kalau kita mau merasa tenang, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Percaya kepada Tuhan. Lalu dia berkata di kalimat berikutnya. Curahkanlah isi hatimu di hadapan. Curahkan apa yang menjadi isi hati kita di hadapan Tuhan. Sampaikan kepada dia apa yang menjadi curhat deh. Kan ada banyak ibu-ibu, aku curhat dong. Kalau di WA kan begitu. Mau curhat dong Pak. Mau curhat dong. Ya kan apa curhatannya? Segala macam lah kita curhatkan. Coba sekali-sekali curahkan isi hatinya kepada. Jangan kepada tetangga dulu. Coba kepada Tuhan dulu. Ketika kita sudah sampaikan kepada Tuhan, pasti Tuhan kirim orang untuk mendengarkan apa yang mau kita curahkan isi hati kita. Suami istri, ya curahkanlah isi hati kita kepada istri, kepada suami. Curhat dong, curhat. Oh, nenek curhat sama tetangga, pintar-pintar kita curhat sama tetangga. Sama Tuhan kita nggak pintar curhat. Curhat dong. Karena ketika dia menghadapi pergumulan, dia tidak berbeli-beli. Dia tidak mau curhatkan kepada orang. Tapi dia datang kepada Tuhan. Seperti kata Alkitab. Sampai Imam Eli dia berkata, Hana ini udah mabuk. Sampai bibirnya sampai begini. Nggak tahu apa yang disampaikan. Sampai Imam Eli bingung. Tapi dia mencurhatkan isi hatinya kepada Tuhan. Ini lo pergumulanku Tuhan. Ini lo beban hidupku. Saya mau curhat dong Tuhan. Ya. Bukankah Alkitab berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Coba ya Bapak Ibu, kita baca ayat. Kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya. Cepat atau lambat, Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti genapi firman-Nya dalam hidup kita.
Yeremia 33 ayat 3. Ini keren, ayat 3 berkata demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Orang yang berseru kepada Tuhan karena kita menyadari hanya dekat Allah kita merasa tenang. Jangan terlalu berseru kepada manusia, coba berseru kepada Tuhan. Tuhan akan berkata kepadamu, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Rencana Tuhan itu rencana yang hebat, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita rencanakan, Tuhan sudah pikirkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Makanya 1 Korintus pasal 2 ya, ayat 9 atau 11 kalau tidak salah. Dia berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Ya, ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Percaya setiap waktu kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Orang menyakitimu, orang mengkhianatimu, orang tidak menganggapmu, orang menduakanmu, orang meremehkanmu. Jangan takut, jangan takut. Curahkan kepada Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, Tuhan yang hebat, yang mengubah siang menjadi malam, yang mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan, yang mengubah air yang pahit menjadi manis, yang memberikan mana kepada Israel. Dia Allah yang sama yang kita sembah. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu. Tidak usah gentar untuk menghadapi Tuhan. Tuhan begitu sayang kepada kita. Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan begitu memperhatikan hidup kita. Jangan hancurkan hidup kita dan berontak kepada Tuhan. Tuhan itu tidak adil dengan saya. Tuhan tidak baik dengan saya. Jangan. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebab setiap kita mempunyai proses. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, tetap tenang. Sebab Allah jawaban hidup kita. Tetap tenang, sebab Dia keselamatan kita. Tetap tenang, sebab Dia memberikan harapan kepada kita. Tetap tenang, sebab kita percaya keajaibannya setiap waktu. Dan curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Tenang, karena Dia Allah yang maha mendengar. Dia Allah yang maha mulia dalam hidup kita. Dia menjawab engkau dan memberikan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Asalkan hidup kita jangan menduakan Tuhan. Jangan terlalu berfokus dengan apa yang kelihatan binasa ini. Tetapi kita berfokus dengan apa yang tidak pernah binasa. Yaitu kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita menjalani hidup ini hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Tanpa kebimbangan. Tanpa rasa takut. Kita merasa tenang. Karena kita mempunyai Allah yang besar. Kiranya firman yang singkat ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dengan saya meminta kepada Pak Martin untuk membawa kita dalam doa firman. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Yang Maha Besar Allah Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kami. Pagi yang indah ini kami boleh menerima sabda firman Tuhan, mengingatkan kami lebih dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Dalam segala perkara, Tuhan melakukan semuanya dalam kemurahan dan anugerah-Mu. Tuntun kami selalu Tuhan dekat dengan Tuhan. Biarlah setiap hari-hari kami melangkah
dengan penuh iman dan percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah juga Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Efrianto yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan. Pakailah dia dalam hikmat Allah, sehingga di dalam segala hal nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Efrianto untuk firman-Nya dan Pak Martin sudah mendoakan kita. Maaf nih sedikit gangguan. Kita akan masuk di doa syafaat. Doa syafaat yang pertama saya minta kesediaan Ibu Neneng berdoa untuk setiap anggota New Life yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita tetap mendoakan acara dari Pak Pendeta Sony yang akan dilaksanakan tanggal 3. Bu Neneng dengar suara saya? Siap, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, saya minta kesediaannya Pak Pendeta Tommy dan keamanan bangsa dan negara. Kita akan masuk doa, menaikkan satu pujian terlebih dahulu. Haleluya. Yang indah. Terima kasih untuk setiap firman yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Tentulah pagi hari ini bukan kebetulan kami kembali boleh dikumpulkan di dalam ruang Zoom ini dari tempat yang berbeda-beda. Amin. Kami percaya semua karena anugerah dan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Biarlah hati kami tetap jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Karena kami percaya Tuhan hanya dekat kepadamu sajalah kami tenang dan aman. Karena kami tahu tidak ada tempat yang aman selain daripada Engkau. Selain dekat kepada Engkau. Selain datang kepada Engkau. Engkaulah tempat pertahanan kami, gunung batu kami Tuhan. Selamatan yang daripada Engkau. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu hari-hari ini Tuhan. Kami sangat membutuhkan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami kuat karena Engkau menopang kami. Melewati dengan ucapan syukur kasih karunia. Apapun yang kami pakai, minum dan makan setiap hari semuanya bersumber daripada Engkau. Oh, benar. Karena kuat, gagah dan hebat kami adanya. Amin Tuhan Yesus. Anugerah yang Kau berikan bagi kami. Begitu berharganya kami Tuhan bagi Engkau. Terima Bahkan kasih di atas kayu salib bagi kami yang penuh dengan noda dan dosa ini Bapak. Tuhan. Terima kasih. Kasih untuk segala pengorbanan yang begitu mahal Bapak. Haleluya. Dan dapat kami membalas semua apa yang sudah Engkau beri bagi kami umat manusia Bapa. Teristimewa bagi kami Tuhan. Apapun yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya. Balas dengan apapun. Selain kami dengan ucapan syukur dan beriman kepada Engkau. Amin. Amin Tuhan. Ya Bapa, inilah hidup kami. Engkau melihat kami semua pribadi lepas pribadi. Teristimewa yang ada di dalam ini Bapa, meskipun di tempat yang berbeda-beda. Amin. Hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu Pak Efri yang Engkau berikan, boleh menyampaikan isi hati-Mu lewat pemberitaan apapun yang hamba-Mu berikan. Haleluya. Hamba-Mu Tuhan dengan hikmat yang baru. Engkau hamba-Mu dengan pengetahuan yang baru. Engkau hamba-Mu dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Haleluya. Turun kiranya Tuhan anugerah yang daripada Engkau atasnya. Benar. Haleluya. Haleluya. Jarang dan terang. Boleh menjadi alat bagi Engkau.
sehingga banyak orang melihat, banyak orang mendengar apapun yang hamba sampaikan adalah benar. Ya. Kami menyerahkan juga hamba-Mu Sony ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan Pak Sony, Engkau tahu Tuhan. Amin. Menjadi beban Pak Sony, Engkau tahu Tuhan. Yes. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Aba ya Bapa. Yes, Biar Engkau Tuhan. mengurapi hamba-Mu Tuhan. Amin, Tuhan. Hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Yes. Urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Pewahyuan yang baru, hikmat yang baru, perkataan-perkataan yang baru. Banyak Haleluya. jiwa-jiwa boleh mengenal akan Engkau. Dimanapun Amin. Kau tempatkan Pak Sony saat ini Tuhan. Boleh Amin. menjadi alat bagi Engkau perpanjang lidah. Menjadi Amin. garam dan terang menurut kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Amin. Apapun yang dibutuhkan Pak Sony saat ini Engkau tahu Tuhan. Kau cukupkan dengan Amin. cara-Mu Tuhan. Amin, Berkat Bapak. daripada Engkau Tuhan. Kau Haleluya. menyertai hamba-Mu Haleluya. sekeluarga. Kau Yes. menyertai hamba-Mu Tuhan hari lepas hari. Terima Mari kasih. Roh Kudus, biarlah gereja yang hamba-Mu bangun saat ini Tuhan. Gereja itu boleh banyak orang datang berbondong-bondong untuk Amin. mencari. Amin, Tuhan. Gereja Terima itu menjadi rumah berkat Tuhan. Gereja itu menjadi garam dan terang. Penuh dengan kasih, kuasa Tuhan. urapannya daripada sorga. Biar kepakai Pak Sony saat ini boleh memenangkan jiwa-jiwa dimanapun Kau Terima tempatkan. kasih, Tuhan Ya Yesus. Tuhan Yesus, ada kuasa yang turun daripada Engkau saat ini Bapa. Meliputi Haleluya. hamba-Mu Pak Sony Tuhan saat ini. Bahkan Terima gereja apapun bentuknya itu Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan. Bukan kebetulan Engkau mengutus hamba-Mu Tuhan di tengah-tengah Tuhan. yang sama sekali sepertinya sulit untuk terjangkau. Tetapi Ya, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau Ya, untuknya Bapa. Bapak. Terima Melalui kasih. pagi hari ini juga Bapak, terima kasih Tuhan. Biar Engkau mencukupkan apa yang Pak Sony rencanakan saat ini Tuhan. Biar Amin. gereja itu benar-benar tegak berdiri Tuhan. Dan Yes, yes. melambangkan bahwa Engkau hadir Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Martin Tuhan. Kami menyerahkan Pak Martin ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kepakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biar dimanapun hamba-Mu Kau tempatkan Tuhan. Banyak orang akan melihat bagaimana Kristus yang hamba-Mu sembah. Bagaimana Amin, Allah yang Tuhan. sembah, Allah yang hidup, yang sanggup merubah yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana Amin, Tuhan Tuhan. menyertai hamba-Mu Pak Martin dan keluarganya Amin. Tuhan. Berkati Bapak, Anak-anak berkati Pak menantunya, Martin. bahkan dimanapun mereka berada saat pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau mengurapi Tuhan dengan hikmat, dengan minyak yang baru, anggur yang baru, sukacita yang baru mengalir. Amin. Jauhkan Amin. hamba-Mu dari sakit penyakit Bapa. Engkau ada kuasa yang keluar dari perkataan hamba-Mu, sehingga orang-orang di sekitar hamba-Mu boleh takjub dan heran bahwa hamba-Mu mengandalkan Engkau. Allah yang Amin. hamba adalah Allah yang hidup, sanggup merubah yang tidak ada menjadi ada. Kau jauhkan Amin. hamba-Mu dari sakit penyakit Bapa. Kami Amin. menyerahkan juga hamba-Mu Ibu Lydia Lalang ke dalam tangan-Mu Bapa. Apa yang menjadi pergumulan Ibu Lydia? Apa yang menjadi beban Ibu Lydia Engkau tahu. Apa yang Ibu Lydia rindukan saat ini Engkau tahu Tuhan. Biar tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah setiap organ tubuhnya yang sakit saat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Ibu Lydia selalu mengucap syukur. Amin. Amin, Tuhan. Engkau dalam segala perkara, dalam segala hal. Yes, Karena yes. Engkau sanggup Tuhan merubah yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup membuat hamba-Mu Tuhan mengucap syukur. Apapun keadaannya saat ini. Anak, Yes. cucu, dan menantu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Amin. Tuhan mengubah segala sesuatunya menurut kehendak-Mu. Bapak Amin. Surgawi juga menyerahkan saat pagi hari ini Pak Hari dan keluarganya. Biarlah Amin. Tuhan melihat apa yang dirindukan dan dibutuhkan Pak Hari Tuhan. Berkati Engkau Pak Hari, menjamah Tuhan. Pak Hari Tuhan Yesus. Apa yang Amin. dirindukan Pak Hari saat ini Tuhan. Apa yang Pak Berkati- Hari perlukan Engkau sediakan dengan Berkati Bu cara. Neneng, Tuhan Yesus. Biarlah Pak Hari boleh menjadi garam dan terang. Boleh menjadi Amin. berkat di tengah-tengah keluarganya. Di tengah-tengah Amin. komunitasnya. Di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Kami Yes. percaya pagi hari ini Bapa. Engkau mendengar seruan kami. Mari Roh Kudus Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Tommy saat pagi hari ini Tuhan. Berkati Pak Tommy. Melakukan Engkau tahu. Apapun yang Pak Tommy butuhkan Engkau tahu. Apapun Pak Tommy pergumulkan Engkau tahu Tuhan. Yes, yes, yes. Engkau melihat isi hatinya. Engkau Amin. melihat apa yang ada di pikirannya saat ini. Biar Yes. tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan mencukupkan Amin. segala keperluan itu.
Kirimkanlah berkat yang baru kepadanya Tuhan. Berkat Amin. damai sejahtera sukacita, keperluan hamba-Mu hari lepas hari. Apapun yang Amin. hamba-Mu kerjakan boleh menjadi alat bagi Engkau. Banyak jiwa-jiwa boleh mengenal akan Engkau. Di tengah-tengah Haleluya. mana tempat hamba-Mu Kau tempatkan dalam pelayanan pagi hari ini. Amin. Amin Mari Roh Tuhan. Kudus mengurapi anak-anak-Nya. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Jauhkan mereka semua dari sakit penyakit Tuhan. Kau Amin. cukupkan Amin. Tuhan apa yang dia butuhkan. Mari Roh Amin. Kudus juga menyerahkan hamba-Mu saat pagi hari ini, Ibu Leni Tan. Biarlah apa yang Bu Leni Tan butuhkan Engkau Tuhan berkati Bu Leni. melihat hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati Bu Dimanapun Leni. posisi hamba-Mu berada saat pagi hari ini. Biar Engkau menjamah hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Engkau tahu. Apa menjadi pergumulannya Engkau Amin. tahu. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biar belas kasihan-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Yes. Jauhkanlah hamba-Mu dari sakit penyakit. Sembuhkan, pulihkan Tuhan. Mari Roh Kudus saat pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan juga Ibu Mawar ke dalam tangan-Mu. Ibu Ana ke dalam tangan-Mu dan keluarga mereka masing-masing. Dimanapun mereka berada. Bagi mereka Ya. yang sakit, sembuhkan, pulihkan, jamah Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu. Bagi merindukan Engkau Tuhan. Bagi mereka yang berbeban berat, Engkau beri kelegaan. Bagi mereka yang mengalami jalan buntu, Engkau buka jalan keluar Tuhan. Saat ini Tuhan, tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Engkau. Amin. Karena dekat kepadamu lah kami tenang. Inilah seruan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya Tuhan. Amin. Biarlah kita Amin. melihat apa yang kami rindukan, butuhkan Tuhan. Kami hanya pasrahkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Silakan Pak Tommy. Mari saudara kita kembali berdoa pagi hari ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih dan terima kasih kami persembahkan di mana pertanda pada kami berkat damai sejahtera, sukacita kiranya meliputi setiap pribadi kami masing-masing sepanjang hari yang akan kami jalani serta kami lalui ini. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya keberadaan hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada, beserta dengan segala pergumulannya. Dan kami merindukan mereka juga beroleh keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi dunia ini. Bapa di dalam surga, dengan rendah hati, kami mau bersama-sama membawa bangsa kami tercinta Indonesia ke dalam kuasa daripada perlindungan Tuhan serta penyertaan Tuhan. Bangsa ini begitu memprihatinkan Tuhan dengan adanya virus COVID-19. Oleh karena itu ya Tuhan, hanya Tuhanlah yang mampu untuk menghalau segala apapun yang terjadi atas bangsa kami, bahkan yang melanda setiap umat-umat-Mu yang ada di negeri kami ini. Kiranya Engkau bekerja atas bangsa kami untuk menghalau sakit penyakit tersebut. Kami menolak kematian-kematian yang mengorbankan begitu banyak jiwa Tuhan. Tapi yang kami harapkan adalah ada kesembuhan yang luar biasa, ada pertobatan yang luar biasa, sehingga ya Tuhan, mereka juga melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan atas diri mereka. Bapa di dalam surga, berikut dengan segala bentuk perekonomian yang saat ini ada Tuhan, kami menolak terjadinya krisis hanya oleh karena hal-hal yang Tuhan Yesus membuat bangsa kami tidak nyaman dengan adanya sakit penyakit ini. Tapi biarlah ekonomi
dapat terus eksis, roda pembangunan juga dapat berjalan dengan baik tanpa ada halangan rintangan. Semua diberkati Tuhan, semua ditolong Tuhan. Demikian pula dengan para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, baik mereka yang tertinggi sampai kepada yang terendah sekalipun, supaya Tuhan memberikan hikmat untuk mereka dapat memimpin rakyatnya, dapat mengayomi satu sama lain tanpa harus memandang bulu, tapi mereka semua merasakan nikmat anugerah karunia tinggal di negeri yang dicintai ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat seluruh keberadaan gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh pelosok negeri ini ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka sepanjang hari ini, sertai apa yang akan mereka kerjakan sepanjang hari ini, dan biarlah anugerahkan kekuatan, kesehatan, berkat melimpah atas diri mereka masing-masing. Apapun yang dikerjakan, biarlah itu mendatangkan hasil, jauh dari mara bahaya dalam mereka melakukan segala kegiatan, dapat bersama-sama mengabdikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih, dan terima kasih. Kami ke negara yang saat ini sedang berperangnya Tuhan, Tuhan. Kami sangat mengharapkan ada jadi di sana ya Tuhan, sehingga tidak harus memakan kasihani Tuhan setiap orang-orang yang tidak berdosa harus menjadi korban hanya karena sius para pemimpin bangsa. Tapi kami diri di tengah-tengah mereka, melembutkan hati dan di luar dari mereka yang memprovokasi, sanggup untuk memagari semuanya itu. Tuhan, ini ada dalam keamanan, nyaman, tidak ada lagi suara dentuman yang membahayakan, yang itu Tuhan teruslah pelihara bangsa kami ini. Tuhan, kalau atas kami, tentu kami tidak akan tahu apa, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau selalu ada beserta dengan kami, menolong kami, menopang, memberikan apa yang kami butuhkan. Oleh karenanya ya Tuhan, peliharalah kami sesuai dengan janji Tuhan yang ada dalam kebenaran firman-Mu. Doa ini kami percaya Tuhan, firman sudah menjadi modal kami menjalani hari ini. Berdoa juga buat Ibu Neneng, kira Tuhan dan oleh hamba-Mu ini, Tuhan memberkati apa yang menjadi
pekerjaan, keluarga, serta pelayan. Memberkati visi Tuhan. Hanya padamu andalan. Kepada Pak Pendeta berdoa berkat. Silakan Pak Sony, doa berkat Pak. Doa Bapak lah. Oke lah, kita berdoa, doa berkat. Bapak di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah Zoom kami dan kami boleh diberkati. Jika kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Allah yang telah kami dengar boleh memotivasi kami untuk lebih tenang, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami akhiri Zoom pada pagi hari ini. Dan izinkan kami beraktivitas hari ini bersama Tuhan, hingga kami boleh diberkati. Dan kontrol kami Roh Kudus, hingga hidup kami tetap terfokus kepada Tuhan, terarah kepada Tuhan, dan kami terus dekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan menghadap Tuhan dan kita akan mengangkat tangan kita terima berkat daripada Dia. Damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai memberkati kita mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kalian kedua menjemput kita ke awan-awan. Beraktivitas hari ini bersama Tuhan, akan diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan semua apa yang kau kerjakan hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapak, terima kasih.